Selamat pagi pemirsa, saya Azmi akan menemani Anda dalam sajian informasi hari ini. Topik yang akan kita bahas adalah contextual teaching and learning atau pembelajaran kontekstual, yaitu pendekatan pembelajaran yang mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari sehingga lebih mudah dipahami dan bermakna bagi peserta didik. Mari kita simak ulasannya. Pembelajaran kontekstual adalah cara belajar yang menekankan supaya siswa paham bahwa apa yang mereka pelajari itu berguna dalam kehidupan nyata. Jadi, pelajaran tidak hanya sebatas materi, tapi juga dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Dalam pendekatan ini, siswa diajak untuk melihat hubungan antara materi pelajaran dan situasi nyata di sekitar mereka. Dan ketika mereka sudah bisa menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata, mereka akan lebih mudah memahami dan mengingat materi tersebut. Pembelajaran kontekstual juga menuntut siswa untuk lebih aktif. Siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga terlibat dalam proses menemukan, memahami, dan menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Sehingga siswa lebih termotivasi untuk belajar dan menerapkan ilmunya di kehidupan sehari-hari. Dalam contoh, ketika siswa di sekolah atau di kampus, mereka disuruh untuk gurunya menghafal kosakata bahasa Inggris. Nah, di kehidupan nyata, mereka akan mempraktekkan saat ketemu warga asing atau warga luar negeri. Mereka akan mengamalkan atau menerapkan ilmu yang telah mereka hafal kosakata bahasa Inggris itu. Secara singkat, pendekatan kontekstual adalah pendekatan belajar yang menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata, sehingga siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga menerapkannya dalam berbagai situasi. Baik, langsung saja kita ke Farida untuk menjelaskan karakteristik. Silakan Farida. Baik, terima kasih kepada Azmi. Lanjut ke poin yang kedua, yaitu karakteristik pembelajaran kontekstual atau yang disebut dengan CTL. The Northwest Regional Education Laboratory USA mengemukakan bahwa karakteristik pembelajaran kontekstual terdiri dari 6. Yang pertama yaitu pembelajaran bermakna. Pembelajaran bermakna yaitu pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan nyata peserta didik. Contohnya, guru menerangkan materi tentang sidik atau jujur kepada peserta didik dan dikaitkan dengan kehidupan nyata di kelas agar mereka tidak mencontek saat ujian atau melakukan plagiasi saat melakukan atau mengerjakan tugas. Kemudian yang kedua yaitu penerapan pengetahuan. Penerapan pengetahuan di sini ialah peserta didik harus menerapkan isi materi yang telah dipelajari dan juga mengetahui fungsi dan juga manfaat dari materi tersebut untuk masa sekarang dan juga sampai masa yang akan datang. Contoh, guru menerangkan hidup hemat dalam kelas. Kemudian murid mencatat pengeluaran setiap harinya atau setiap minggu agar mereka menjadi hemat dan tidak boros atau israf. Kemudian yang ketiga yaitu berpikir tinggi atau berpikir kritis. Di sini murid harus berpikir kritis, analitis, dan sortif. Contoh, guru bertanya kepada seorang murid, mengapa kita harus belajar disiplin dalam kelas? Nah, di sana murid mulai berpikir kritis, apa sih alasan dan akibat mereka harus belajar disiplin dalam kelas. Kemudian yang keempat yaitu kurikulum berbasis standar. Jadi guru menerangkan materi sesuai dengan standar pendidikan dan relevan dalam kehidupan. Contoh, guru menerangkan sifat akhlak yang baik terhadap orang tua, kemudian dikaitkan dengan kehidupan nyata, seperti berbicara sopan santun secara langsung, baik tidak langsung, atau seperti sosial media. Kemudian yang kelima yaitu responsif terhadap budaya. Nah, responsif terhadap budaya di sini guru atau peserta didik harus bisa memahami dan juga menghargai budaya lokal seperti tahlilan, yasinan, dan juga kegiatan sosial dalam masyarakat yang lainnya. Kemudian yang keenam atau yang terakhir yaitu penilaian autentik. Penilaian autentik di sini ialah
penilaian keseluruhan berdasarkan kemampuan nyata peserta didik. Terima kasih dan kembali kepada presenter. Baik, selanjutnya kita ke Rani untuk menjelaskan prinsip-prinsipnya. Silakan. Terima kasih kepada Azmi. Lanjut, poin ketiga adalah prinsip-prinsip CTL. Sebelum masuk ke prinsip-prinsipnya, kita perlu tahu bahwa CTL adalah pendekatan pembelajaran yang menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata. Dalam CTL terdapat prinsip-prinsip penting, yaitu yang pertama, kesaling bergantungan atau interdependensi. Prinsip ini menekankan bahwa proses belajar memiliki hubungan dengan kehidupan nyata. Siswa diajak memahami bahwa apa yang dipelajari di sekolah akan bermanfaat untuk kehidupan mereka di masa sekarang maupun masa depan. Selain itu, prinsip ini mengajarkan bahwa dalam pembelajaran ada hubungan antara guru, siswa, masyarakat, dan lingkungan. Semua mendukung dalam proses belajar. Contohnya, ketika siswa belajar tentang kebersihan lingkungan, mereka tidak hanya memahami teori, tetapi mereka menerapkannya di kehidupan sehari-hari, seperti menjaga kebersihan kelas dan lingkungan rumah. Yang kedua adalah bekerja sama atau collaborating. Prinsip ini menekankan pentingnya bekerja sama dalam pembelajaran. Siswa belajar dalam kelompok untuk berdiskusi, bertukar pendapat, saling mendengarkan, dan mencari solusi bersama. Dengan bekerja sama, siswa tidak hanya memahami materi, tetapi juga belajar menghargai pendapat orang lain, dan meningkatkan kemampuan komunikasi. Contohnya, guru membagi beberapa siswa dalam kelompok untuk menyelesaikan suatu masalah atau membuat presentasi bersama. Yang ketiga, perbedaan atau diferensiasi. Prinsip ini menjelaskan bahwa setiap siswa memiliki kemampuan, minat, dan cara belajar yang berbeda-beda. Dalam CTL, perbedaan tersebut dihargai dan dikembangkan agar siswa dapat belajar dengan potensinya masing-masing. Melalui prinsip ini, siswa didorong untuk lebih mandiri, kreatif, aktif, dan percaya diri dalam belajar. Contohnya, ada siswa yang lebih mudah memahami materi dengan berdiskusi. Ada juga yang praktik langsung, dan ada juga yang membaca. Yang keempat, penguatan diri atau self-regulation. Prinsip ini mengajarkan bahwa siswa harus mampu mengatur dan bertanggung jawab terhadap proses belajarnya sendiri. Siswa dilatih untuk membuat keputusan, mencari informasi, menyelesaikan masalah, dan mengevaluasi hasil belajarnya sendiri. Guru dalam hal ini berperan sebagai fasilitator, bukan hanya sebagai pemberi materi. Contohnya, siswa diberi tugas proyek dan diminta untuk mengatur waktu sendiri, pembagian tugas, dan cara penyelesaiannya. Yang kelima, penilaian autentik. Prinsip terakhir adalah penilaian autentik atau authentic assessment. Dalam CTL, penilaian tidak hanya dilakukan melalui tugas tertulis, tetapi juga melalui tugas, diskusi, presentasi, praktik, dan kerja kelompok. Tujuannya agar guru dapat melihat kemampuan siswa secara nyata, bukan hanya dari nilai saja. Contohnya, guru melihat bagaimana siswa bekerja sama dalam kelompok, cara menyampaikan pendapat, dan hasil proyek yang dibuat. Kembali kepada presenter. Dan terakhir, kita lanjut ke Faizin untuk menjelaskan prosedurnya. Silakan. Baik, terima kasih Azmi. Kali ini saya akan menerangkan sebuah tahap pendahuluan. Yang satu, guru menjelaskan tujuan, manfaat, dan pentingnya materi. Yang kedua, guru memaparkan langkah pembelajaran CTL. Yang ketiga, siswa dibagi ke dalam kelompok kecil. Yang keempat, dilakukan tanya jawab agar siswa memahami tugas. Yang B, tahap inti. Siswa melakukan observasi atau wawancara untuk memperoleh data. Yang kedua, hasil kegiatan dilakukan diskusi dalam kelompok. Yang ketiga, kelompok mempresentasikan hasil dan menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Yang C, tahap terakhir, guru membimbing siswa menyimpulkan hasil pembelajaran berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan. Baik, sekian dan terima kasih.